Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozi Tuliana. Saya dari kelas 11 IPA 1, absen 27. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah. Nah, yang telah kita pelajari. Dan saya akan membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia sebelum abad ke-20. Nah, salah satu perlawanan rakyat Indonesia sebelum ke abad ke-20 adalah Perang di Saparua. Nah, Perang di Saparua ini dilatar belakangi oleh yang pertama, hasil bumi yang diserahkan kepada pihak Belanda, tarifnya menurun dan pembayarannya juga ditunda-tunda. Nah, yang kedua adalah adanya wajib pembayaran dan wajib kerja yang diberlakukan kembali oleh pihak Belanda. Yang ketiga adalah prajurit Maluku, pemuda Maluku dijadikan menjadi prajurit Belanda. Nah, yang keempat adalah uang kertas diberlakukan oleh pihak Belanda, sedangkan rakyat biasanya menggunakan uang logam. Nah, yang kelima adalah ekonomi masyarakat yang kurang, akhirnya memberatkan rakyat. Nah, pada proses perlawanannya, Pangeran Patimura mengajukan usulan keluhan yang dirasakan oleh para rakyat kepada pihak Belanda, yaitu kepada Van den Berg atas kesewenang-wenangannya kolonial Belanda. Tetapi kolonial Belanda dan pihak Belanda, si Van den Berg ini tidak menggubris atau tidak peduli atas keluhan rakyat Indonesia. Nah, pada saat itu, pada tanggal 16 Mei 1817, akhirnya benteng Duberstein diserang oleh rakyat Maluku. Tetapi pada awal Agustus 1817, benteng Duberstein ini dikuasai kembali oleh pihak Belanda, yaitu rakyat gerilya. Nah, saat itu juga perlawanan rakyat Maluku berhenti karena Pangeran Patimura menyerah dan dihukum mati. Nah, akhir dari perlawanan ini adalah karena serangan yang dilakukan oleh Belanda, semakin mendesak pasukan Pangeran Patimura, dan daerah-daerah di wilayah Maluku telah dikuasai oleh Belanda, serta pemimpin-pemimpin banyak yang telah tertangkap. Nah, saat itu Pangeran Patimura telah tertangkap di situ Seri dan dibawa langsung ke Saparua. Nah, saat itu pihak Belanda ingin melakukan kerjasama dengan Pangeran Patimura, tetapi Pangeran Patimura itu menolak, tidak ingin bekerja sama dengan pihak Belanda. Nah, pada saat itu pihak Belanda marah, dan akhirnya pada tanggal 16 Desember 1817, Pangeran Patimura dikenakan hukuman mati, yaitu hukuman gantung di depan benteng Victoria Ambon. Nah, dampak-dampak dari perlawanan Pangeran Patimura dalam Perang Saparua ini adalah yang pertama, pada tanggal 16 Desember 1817, Pangeran Patimura dihukum gantung. Nah, yang kedua adalah Kristiana Marty Tahulu, yaitu salah satu pemimpin yang berjasa dalam Perang Saparua ini, ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Pulau Jawa. Nah, yang ketiga adalah masyarakat Maluku masih terikat oleh kerja rodi yang dilakukan oleh pihak Belanda. Yang keempat adalah penguasaan Belanda semakin kokoh atas wilayah Maluku, semuanya dikuasai oleh Belanda. Nah, yang kelima dan yang terakhir adalah monopoli Belanda atas rempah-rempah dan pembuatan kapal merajalela. Akhirnya saat itu Belanda pun penguasaannya semakin bagus, penguasaan rempah-rempahnya bagus, kekuasaannya melimpah dan sebagainya, menjadi dampak perlawanan itu menjadi dampak baik untuk masyarakat kolonial
kolonial Belanda. Nah, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang perlawanan rakyat Indonesia sebelum abad ke-20, yaitu Perang Saparua. Nah, kalau misalkan teman-teman masih belum ngerti atau belum paham, silahkan dicari lagi informasi-informasinya, bisa dari Google, dari buku, dari sebagainya macamnya. Nah, terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.